Pak Lintong, si bunda-bunda Pak Lintong. Bunda Pak Lintong. Itu nama dia tuh. Gedek banget gua. Kesana kemari, ya kurang ajar betul. Kau udah kublok ya. Kau udah aku eliminasi dari wekwauku. Karena kau teror aku. Kau teror aku. Bilangnya HP-nya ini adalah HP negara. HP saya HP negara, Dek. Gak mungkin dong HP saya ini bisa typing-typing sembarangan. Iya, tapi kau udah typing-typing kemana-mana. Oh, itu mungkin asisten aku, Dek. Dia selalu berkelit seperti itu. Dia juga kan yang kemarin waktu kasusnya Vanessa Angel ulti Fuji, dia tuh aku marahin, ngapain kau ulti Fuji, aku bilang. Kenapa? Soal kuliahnya. Berisik tahu ibu itu. Karena dia nggak bisa masuk ke circle-nya Pak Haji, langsung pindah dia ke sebelah, ke si Dodol. Wah, gila gue. Terus anak-anak kemarin ngelapor, Mam, kita dimintain duit, Mam. Gue bilang, ya Allah, dimintain duit. Ya Allah, berapa? Iya nih katanya 10 juta, karena dia kenal sama, deket sama orang instansi. Parah loh mulutnya ini. Dan orang instansi, kita mesti kasih tahu nih nanti nih. Emang benar kau bisa dikasih tip-tip begitu? Gak bener dong kerjanya. Terus yang paling parah ya, dia bilang seolah-olah Bang Fahmi gak respon ke dia. Jangan kalian percaya ya, Bang Fahmi tidak mungkin kenal itu orang. Gak mungkin. Dia mungkin yang udah kayak ke Mamski. Dia udah ngambil, dia udah minta-minta telepon, mungkin dapat wek-wewnya, langsung dia nge-wek-wew, terus mungkin direspon cuma sekali doang, itu yang di sinscrot. Apa sinscrot? Sunscreen. Kok sunscreen? Screenshot. Pak Lintong. Iya, yang di Dede Gala, dan terakhir di dalam kasusnya Dede Gala, si Pak Lintong ini, dia bilang apa? Pak Lintong ini bilang, itu Baby G bisa diambil negara. Jahat ya. Itu yang gue langsung, ya ampun. Udah pindah ke sebelah, terus bicara seperti itu. Akhirnya dia tenggelam sendiri, menghilang. Diserbu sama anak-anak, ya, sama fans-fansnya Tofu waktu itu ya, masih ada Tofu. Sampai dia akhirnya kewalahan, tutup Igoy, pindah sekarang ke TikTok, pakai kasus Nikita. Lagu lama kau ya. Lagu lama kau mengambil kesempatan dalam peristiwa-peristiwa dan mengutip uang-uang kau. Bukan betul-betul menolong kau. Ya, dari zamannya kasusnya Baby G. Ada manusia kayak kau ya? Kok ada manusia kayak begitu? Nggak tahu malu. Sampai kau berani nongol, awas kau. Itu nggak heran tuh saya kalau dia nanti pindah saya. Dia kalau sampai ada dapat info atau apapun misalnya kelemahan lawan kedua belah pihak, dia bisa pakai itu, dia bisa pindah ke sebelah itu. Pak Lintong, bunda-bunda apalah. Bunda-bunda Pak Lintong, sok bunda sekarang. Sok jadi bunda sekarang. Sok tahu, sok kenal, si paling kenal orang dalam. Si paling kenal orang dalam. Gedek gua. Iya, Bang Fahmi nggak kenal sama dia, say. Nggak kenal sama dia. Kok gue pakai indang sih? Gue tuh indang loh. Nggak kenal, Bang Fahmi, nggak kenal. Foto andasmu foto. Gila kali. Kau cari sendirilah. Kok gua suruh iniin foto orang? Kau pikir ini bukan lagi live? Nih, pakai ini loh guys. Tuh nih ya. Ini masih pakai nomor 6 ya guys, nomor 6. Nggak ada lah foto-foto. Kau cari sendirilah. Orang lagi nge-live begini suruh ngasih foto orang. Gila kali. Mana boleh begitu sayang.
Ini ada undang-undangnya di sini, say. Kau pikir kita boleh seenak-enaknya kasih-kasih foto orang? Nggak bisa, nama lengkap aja nggak bisa sebut. Nanti kayak si itu tuh, Sahrul. Sando Sandi, kena kan langsung 4 tahun masuk dia, 3,5 tahun. Si pinter main sosmed. Cari sendiri orangnya. Carilah, orang udah mesti kasih ini kok. Ya Kang tipu itu. Jadi ada postingannya fansnya Niki ngobrol di DM sama dia. Dia bilang dia ngakunya kenal sama pihak pengelola, bisa ngebebasin Niki. Coba. Apa nggak ngasih janji-janji surga dia? Terus dia minta 10 juta orang ini. Dari zamannya Vanessa Angel, guys, kayak begitu. Waktu itu dari Bali juga bilangnya, oh saya kalau ke sana gimana nih? Dek, manggil gue Dek. Dek. Hah? Respon saya gimana dong? Mintanya sama 10 juta juga. Gue rasa dia rada-rada itu. Mintanya 10 juta juga. Ya kalau saya datang dari Bali, ya kan saya harus tiket. Gue pikir katanya orang kaya banget. Dia ngakunya orang kaya, guys. Sama kayak si Kaha, ngakunya orang kaya ini, Paul Lintong ini. Tapi minta-minta, ujungnya minta-minta, say. Tuh ya, bagus kan? Aku suka banget nih, say, produk yang ini nih. Nih, yang ini. Bisa buat blush on, bisa buat lipstick, sama buat mata. Cakep banget. Cakep. Mau ke pengadilan. Yang ini nih. Ngakunya praktisi hukum. Iya, dia ngerasa dia udah sarjana hukum. Dia kenal seluruh yang senior. Paling senior. Ini mulut-mulut orang kayak begini kalian harus hati-hati ya teman-teman ya. Yang udah bicara gede, kenal ini, kenal itu. Biasanya udah pasti dia bukan siapa-siapa. Sudah pasti. Tapi orang yang benar-benar kenal, orang yang benar-benar tahu, dan punya power, dia biasanya nggak terlalu banyak ngomong. Tiba-tiba action. Dan nggak minta-minta duit. Nggak minta-minta duit. Ini ya guys, ini yang aku pakai nomornya 6 nih. Kalian boleh ambil juga nih, say. Bagus banget ini. Concealernya aku pakai yang ini, Glad to Glow. Udah masukin juga di situ ya. Nih, Glad to Glow nih. Nih. Aku pakai buttercream, bagus banget tuh guys. Oke. Ini aku mau ke pengadilan soalnya. Ntar lagi aku Kanya datang, kita jalan deh ke pengadilan pagi soalnya jam 9-an udah datang. Katanya sih itu bakal datang, say. Ih, bagus banget. Bagus banget ya. Si RG bakal datang dia. Oke, sekarang kita pakai bedak ya. Kita pakai bedak. Gue maunya bedak tabur aja deh yang bener-bener lembut gitu. Lipstiknya nih, lipstiknya bagus banget guys. Nih, ini lipstiknya nih. Nomor 3, sama nomor yang di tengahnya, yang di sini, nomor 02. 03 sama 02 tuh. Jadi ini pertama di sini dulu, ini satu kali aja gini nih, seret, terus gini ya. Terus yang di tengahnya milk tea yang nomor 2. Nomor 2. Nih. Jadi dia kayak ada apa? Ombre. Cakep banget, guys. Dan ini nggak transfer kena minuman, kopi dan segala macam juga aman. Benar-benar bagus banget.
Tahan lama, makanya di pengadilan nanti nggak usah tacap-tacap lagi. Hmm. Ya, cakep banget guys, sumpah. Pokoknya kalau dia nge-live, dia ngomong macam-macam tuh Pak Lintong, jangan percaya ya. Tentang si Bang Fahmi, nggak respon lah. Itu semua dia lakukan juga, dia ngefitnah Pak Haji. Ngefitnah Mamski. Ngejatoin Fuji dulu tuh. Aduh, itu orang bener-bener. Saya nggak dianggap ya, saya nggak dianggap ya. Lah ngapain Fuji nganggep lu? Lu sapose. Nongol-nongol di kasus segala. Belakangan datang minta dianggap siapa lu. Saya ini bisa nolong loh, saya orang partai besar. Saya orang partai besar. Setengah ya, banyak orang agak-agak miring ya. Banyak orang yang miring udah. Banyak orang yang miring. Enggak, saya nggak kering, saya bagus saya. Asli keren banget. Dan dia awet. Hmm. Kamu misalnya tipe bibir kering, kamu boleh kasih di atasnya serum yang bening boleh. Di atasnya serum yang bening, gue masukin serumnya Niki ya. Gue masukin serumnya Niki, oke. Serum bibir. Tuh boleh ambil. Kalau emang kamu bibirnya kering, kamu boleh pakai serumnya Niki. Ini ada juga bibir dari produk yang ini nih juga ada say. Tapi kalau gue sih nggak ngerasa kering sih, enak. Enak banget malah. Jam 10. Nomor 2 sama nomor 3 lipstiknya. Nomor 2 sama nomor 3 sayang. Apa? Waduh, ongkir. Papua ya. Ingat ya teman-teman. Lihat nih mukanya jadi halus banget setelah pakai yang ini dulu nih. Sebelum kamu pakai make up, pakai ini dulu nih. Zero Pores. Udah aku masukin etalase juga. Untuk bikin mulus make upnya ya. Pakai ini. Di nomornya 5. Nomor 5. Nomor 5. Etalase 5 ini. Lipstiknya di etalase 2 nomornya 2 dan 3. Jadi pakai nomor 03 dulu. Cocoa Brown. Baru kamu pakai yang di tengahnya nomor 2. Milk Tea. Yang mana? Miss Pink. Miss Pink. Miss Pink bagus juga. Dia kayak ngeping-ngeping gitu, say. Ngeping, nude pink dia kalau Miss Pink tuh ya. Dan ini awet banget. 04, kosongnya mana? Bentar ya. Gak geser. Gak geser sama sekali nih. Miss Pink ini nih. Enggak dong, mana buluk? Kok buluk sayang? Pede dong, pede dong. Jangan gak pede sayang. Nih yang warna pinknya nih. Miss Pink. Ya, Miss Pink juga cakep. Nomor 01. Jadi dia ngenut-ngenut gitu tuh. Tuh. Keren guys. Cus buruan. Mami pakai skincare-nya apa? Aku hari ini pakai yang glowing sayang.
Bright Glow nih. Terus aku pakai Glad to Glow yang buttercream untuk cushion. Jadi aku pakai ini dulu, dimasas, udah biarin ngeresep. Terus aku langsung pakai Zero Pores untuk base makeupnya, primernya. Baru aku pakai yang ini, buttercream. Glad to Glow, bagus deh. Yang aku pakai ini nomor yang mana? Yang mana? Iya, gelang tangannya cakep ya. Ada dong gelang tangan juga dijual. Aku kulitnya kuning langsat. Kuning langsat. Tergantung kalau lagi sering panas-panasan bisa agak-agak ke coklat dikit. Coklat muda gitu. Gitu sayang. Jadi kayak gitu tuh. Zamannya Vanessa Angel, datang dong si orang ini, si Pauline Tong ini dari eh, tiba-tiba masuk ke kasus, tengah-tengah kasus masuklah dia, memanfaatkan situasi, bilangnya dia orang partai, bilangnya dia bisa bantu di pengadilan. Ya Allah Tuhan, biar kasusnya cepat selesai dia yang bantuin. Tapi minta duit ujung-ujungnya. Ya, minta duit lu. Minta duit kau. Sekarang si Pauline Tong masuk-masuk juga kasusnya Niki. Masuk juga dia kasusnya Niki. Minta-minta duit juga ke fans-fansnya Niki coba. Sampai ada yang bilang, aduh gimana bun, mau kasih lagi uang. Ini aja udah toko gimana-gimana, mesti ada utang aja belum lunas. Kasian loh, memanfaatkan kesetiaan orang sama idolanya. Dia tahu nih idolanya pengen banget nih Niki keluar nih. Ah, belaga-belaga gue bisa bantu. Jahat lu ya. Dari zaman Vanessa Angel aja boro-boro kau bisa bantu. Kau hanya datang untuk mengacaukan, memfitnah kiri kanan, air itu. Setelah itu pindah ke kubunya Dodot. Coba. Bunda Pak Lintong. Bunda Pak Lintong, sosok bunda-bunda. Itu di Igoy udah di ban itu sama anak-anaknya Tofu. Di Igoy kena dia sama anak-anak Tofu dia. Karena dia mau ulti Fuji. Mengurus-ngurusin kuliahnya Fuji. Maki-maki Fuji di story-nya dia. Pak Lintong. Pak Lintong. Dokti masih di luar negeri, say. Ini udah di set, udah santai ya, udah waterproof ini. Ini nih pakai Glad to Glow sayang. Ya emak-emak bilangnya apa di FB, emak-emak FB, ih dijai bajai. Parah banget, Bo. Parah. Amit-amit. Awas hati-hati tuh sama orang kayak gitu, say. Itu rada-rada itu. Jangan kalian deket-deket kayak begitu. Mam parfum dong. Iya ya aku mau pakai parfum. Aku hari ini pengen pakai parfum yang Royal Allure biar energik semangat nih. Aku mau pakai yang Royal Allure sekarang. Bentar parfumnya ya. Nih dia salah satu guys.
Di Eta 1, gue mau pakai Royal Allure nih. Enak banget. Nih yang ini. Dia extract the parfum, jadi bisa seharian di pengadilan tuh. Nggak perlu ditambah-tambah lagi. Cukup semprotan ini. Dah. Wangi seharian. Di baju gak geser. Di baju nggak geser, guys. Bisa berhari-hari lu gantung ya si Royal Allure ini. Yang satunya lagi enak buat malam. Biasanya aku buat nge-dinner malam. Yang ini nih, guys. Golden Lux, ambil aja. Ini udah favorit gue banget dua ini. Favorit. Endul. Mamskin etalase 4 tadi shade-nya nomor berapa? Etalase 4, 1, 2, 3, 4, yang nomor 2 yang di tengah. Pertama pakai yang nomor 3 dulu, Cocoa Brown. Terus yang di tengah sini yang nomor 2. Ya, cus. Pokoknya kalian kalau ada si bunda-bunda itu live, nggak usah didengerin ya guys. Dan jangan pernah kalian keluarin uang sepeser pun buat dia. Jangan pernah. Karena dia tidak akan ada yang dia bilang kenal apa, bisa nolongin, itu nggak ada. Komunikasi terus sama Polres, bohong. Gue yakin Polres juga malah nggak tahu dia siapa. Ini orang-orang kayak gini jahatnya minta ampun. Bisa seolah-olah kita pikir Polresnya yang bermain duta ya kan. Nanti dia bisa bilang, dutanya udah aku kasih ke Polresnya, tapi terus aku nggak dijawab nih, mereka menghilang. Bisa bilang begitu dia. Sama seperti dia kemarin kan juga ditanya, oh Bang Fahmi nggak respon. Jahat loh itu. Yakin banget gue Bang Fahmi tuh nggak tahu dia siapa. Nggak ngerti dia siapa, nggak tahu dia siapa. Dia minta-minta gift kan, emang nggak punya duit. Woi, lu kalau lu kismin, jangan pakai nama artis terkenal ya, lu tempel-tempelin ya. Kayak nempelin gua dulu di kasusnya Pak Haji sama Dodot. Gak lama pindah kubu. Ingat ya, nanti di sidang jangan bikin keributan. Tetap harus kalem. Ingat, kalau kita ribut, kita teriak, kita apa. Ini Alicia Viva. Itu malah memberatkan Niki, kasihan. Jadi kita harus elegan di sana ya, say. Dan kalau sampai ada yang ribut, bisa jadi itu bukan fansnya Niki, tapi orang kiriman dari kubu sebelah ya. Kalau sampai ada yang bikin-bikin keributan, berarti itu jelas bukan fansnya Niki. Pasti dari ibu-ibu sebelah. Udah gitu. Yang fans-fansnya Niki pasti udah pada tahu nih. Nggak boleh ribut. Jaga sopan santun. Kita karena mau denger kan. Kita tuh kan pengen denger, say. Kayak apa sih nih orang ini nih ngomong nih si RG. Pensilnya Viva. Dapat 2 botol parfum, betul sekali Diana, untuk yang cowok. Buat yang cewek, kamu bisa dapat 2 juga, harganya diskon tuh. 2 harganya harga bundling lebih murah. Dateng, say. Kak Emma posnya setuju aku untuk di JP, iya. Dia lagi proses pembelajaran diri itu di JP ya. Buat kasusnya P sama R, kalau menurut Mamski, petindakan yang mereka berdua lakukan itu sangat-sangat tidak baik. Tidak bisa dijadikan contoh. Dan pastinya dua-duanya udah mengalami ya peristiwa yang gak enak. Mau dibilang semodern apapun, kalau yang ada peristiwa kayak gini, nauzubillah min zalik ya, Hamidun di luar nikah ini,
Hamidun yang memalukan, yang menurut gue sangat memalukan sekali, tidak bisa dibangga-banggakan sama sekali. Dan tidak akan baik untuk anaknya itu, statusnya kayak begini tuh nggak baik sayang, ya. Itu, jadikan, pembelajaran buat kita jangan sampai seperti itu. Dan dalam peristiwa Hamidun di luar nikah tetap perempuan yang rugi sayang. Perempuan itu sangat rugi, sangat-sangat rugi. Kenapa? Karena memang, kita yang bayinya di kita, bekasnya di kita lah kasarnya tuh bekasnya di kita. Laki mah nggak berbekas, laki nggak berbekas, say. Dia bebas, mau kita yang Hamidun 8 bulan, 9 bulan brojol juga, dia masih bisa terbang jalan sana sini. Nggak nempel di dia, bayinya. Bayi kan nempel di kita. Jadi perempuan itu memang nggak usah bangga kalau bandel. Malu harusnya kalau bandel, say. Jadi perempuan. Kenapa? Ujung-ujungnya lu perempuan bakal mewek juga. Nggak ada perempuan bisa bangga. Ya, coklat sayang. Dengan pergi ke sana kemari tuh nggak bisa, say. Namanya juga cewek. Dunia itu nggak fair, nggak adil dunia. Dunia itu nggak adil kenapa? Ya karena sama-sama ngelakuin nih, bandelnya sama. Tapi kalau cowok dilihatnya tuh ketawa aja, dunia ketawa aja, cowok gitu. Giliran perempuan, udah deh. Ngapain sih lu gini? Lihat tuh sekarang karir lo, lu sekarang Hamidun, lu sekarang badan lu berubah. Lu, aduh, kok lu jadi cewek begitu? Dan sebenarnya laki, separah-parahnya mereka, tetap aja maunya cewek yang baik-baik. Sepi lipstiknya Mi ada sayang. Nih lipstiknya yang gue pakai nih. 04 dan 02. 04, 03 dan 02. Perempuan tuh selalu rugi. Dan dunia menangis kalau kita tuh nakal, bandel, udah gitu keplenyok. Kalau istilahnya orang Jawa tuh. Keplenyok lu. Gitu. Ada gak yang dibanggain? Gak ada. Gue cewek party. Gak ada. Orang ngeliatnya, gampangan. Itu loh saya. Aduh ya Allah. Cewek yang susah didapet, punya value, pasti akan dinikahi sama cowok baik-baik juga. Jangankan cowok yang baik-baik, cowok yang brengsek aja nggak mau sama cewek yang istilah kalau bahasa zaman lu bispak. Ke sono, kemari, ke ini. Mengusung kehidupan bebas, freestyle. Itu nggak ada bagus-bagusnya. Tetap mau siapapun laki-laki, mau dia orang yang baik, laki-laki yang bervalue, atau laki-laki yang BJGN, BGST, tetap milihnya cewek yang baik. Itu nggak adilnya dunia di situ, say. Sedih sih, ya. Dunia berasa gelap gulita betul, sayang. Sedih, say, emang sedih. Tapi sudah seperti itu dunia kita sekarang ini. Jadi kau mau lawan dengan segala kemandirian perempuan lah, beginilah, begitulah, petantang-petenteng dari satu klub ke klub lain, minum berbotol-botol, itu tidak menambah value. Tidak akan menambah value. Gitu loh, say. Dan dunia nangis. Nangis dunia. Menyayangkan gitu betapa sayangnya orang yang cantik, keren, pinter, berbakat, tapi harus tiba-tiba Hamidun oleh karena perbuatannya sendiri. Itu loh sedih deh. Pelajaran yang buat kamu ya, cewek-cewek mau dugem ya dugem, tapi hindari pergaulan bebas ya sayang. Mau lu kata apa juga lu yang rugi perempuan, woi. Ya. Maski juga suka dugem dulu, denger musik suka banget, tapi kalau disuruh diajak ons, one night stand, sorry ya, no. Kecuali udah pacaran tuh, ada hubungan apa yang lebih ini, mau lebih mesra atau apa, ya kita lihat dulu juga cowoknya. Mau ke arah perkawinan, pernikahan, nah, nggak munafik juga ya, nggak munafik juga gitu loh.
lu pacaran, apa, deket sama cowok, terus udah kenal orang tua, ya pokoknya ada tahapannya gitu loh. Kalau untuk tiba-tiba, yuk kita nggak kenal, tahu-tahu ketemu cuma di situ, tahu-tahu bermesra-mesraan, one night stand, hah? Ogah gue. Gitu, say. Itu loh. Nggak ada kacanya nggak nih? Bukan masalah itu, Mami, tapi laki-laki. Bukan soal mengancam-mengancam. Ini aku lagi ngomongin soal perempuan. Bagaimana perempuan itu mau semodern apapun, tetap yang punya value. Pasti itu yang lebih untung ya, dan lebih lebih menang banyak dibandingin perempuan yang biarpun di masa modern ngerasa gaul dan segala macem, tapi masuk ke pergaulan bebas, tiba-tiba kejadian seperti ini, itu tetap nggak akan bisa diterima sama dunia. Dunia itu nggak adil buat perempuan. Perempuan yang tiba-tiba dapat masalah seperti ini, aduh guys, nilainya tuh langsung drop shy gitu loh. Sementara laki-laki yang padahal udah bandel, udah PK segala macam, dia masih asik aja kemana-mana, masih ada aja cewek kayak gitu, dan nggak berubah badannya, ya karena memang dia nggak hamil. Laki itu nggak hamidun gitu, yang hamidunnya perempuan. Dan inget ya, akte itu juga bukan nama bapaknya. Kalau kita yang hamidun, tetap kita yang nanggung semua muanya. Di Islam, di kita yang menganut Islam, kalau tanpa pernikahan nggak bisa tuh dituntut lakinya. Itulah sedihnya di situ. Tetap yang perempuan dianggapnya ya udah, itu anak yang perempuan, sedih banget kan. Mau kalian cari sampai pembenaran kayak gimana pun, tetap kita kalah sih sebagai perempuan kalau tidak bervalue. Royal Allur enak, say. Gitu. Itu yang aku omongin. Kalau soal ancam-ancam nanti kan bisa diproses sendiri, itu mah beda ya, say. Itu beda, say. Tapi kalau perempuan gak punya value, mohon maaf, tetap aja dianggapnya perempuan yang di bawah aja gitu, kalau kita nggak punya value. Karena apa? Cowok yang baik-baik pasti cari perempuan punya value. Cowok yang nggak baik aja, yang PK, tetap pengennya cewek yang baik-baik. Ya kenapa ya? Karena nggak mau lah sama cewek bandel, gila lo. Siapa yang mau cewek bandel? Nggak mau lah sama cewek bandel. Untuk apa? Dan ini emang contohnya contoh yang nggak bagus lah buat adik-adik di bawah yang masih imut-imut, cimit-cimit. Mana bagus contoh kayak gini, say. Ya, itu makanya, aduh. Mam, gua ngakak waktu Kahang aku ngaku mantannya RRI, iyalah. Bukan ngakak lagi. Iya, nanti kalian jam 10 nonton live-nya Mamski lagi ya. Ini aku pakai eyeshadow-nya ini Dazzle Me, say. Aku masukin juga. Ku pakai eyeshadow Dazzle Me. Ku pakai eyeshadow-nya Dazzle Me. Nih, yang Arabian Nights. Yang Arabian Nights nih. Huru hara banget deh pokoknya. Iya, datang. Mau ke pengadilan, sayang. Kalian wajib nonton ya, siaran langsung ya dari pengadilannya Nikita Mirzani ya, sayang.
Pokoknya kita support segala bentuk perlawanan untuk skincare abal-abal. Niki jelek-jelek udah ngebuka tentang sisi skincare yang nggak bagus itu, yang nggak boleh beredar itu, yang berbahaya itu. Dia buka dengan beraninya. Lalu dia dicari-cari, sama seperti kayak waktu mencari-cari Doktif, tapi kalau sama Niki bedanya Niki terkecoh karena dianggapnya mau nge-review, untuk mereview, dipikirnya. Ternyata dilaporkannya pemerasan. Ya, mulut kau ya. Sekarang mati-matian bilang kalau Doktif juga sama. Tapi ternyata sama Doktif, boro-boro. Mana ada pemerasan, Doktif? Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Dipancing lagi si Doktif. Dipancing lagi dibilang. Jadi gimana dok? Kita udah boleh jualan nggak? Dokter bilang, jualan aja. Jangan overclaim, jangan overprice. Jangan tipu masyarakat. Mau maju-maju nggak kena lagi, nggak kena juga. Hmm? Adalah saksi-saksinya. Kalau Niki minta ke Doktif juga pasti Doktif mau. Niki minta ke Doktif. Kak, Doktif, bantu aku jadi saksi. Diajukan namanya juga pasti datang. Kalau Niki minta tolong ya Kak. Apa Kak lagi Doktif? Doktif mah baik orangnya, say. Baik banget dia. Doktif itu emang benar-benar usaha untuk membuka kedok para pengusaha skincare yang nakal ini tuh buat kita. Beneran emang dia udah bertekad dia. Lawan-lawannya ngamuk-ngamuk. Siapa yang nggak ngamuk usahanya dibikin apa obrak-abrik gara-gara dikasih tahu ini loh sebenarnya harganya sekian, dalamnya nggak ada apa-apanya, nggak ada isinya. Ya iyalah. Kayak itu pensel yang buat eyeliner. Oh, yang ini. Nggak, itu aku nggak beli di sini, nggak ada. Gitu. Iya, betul. Enggak, pokoknya Niki kalau misalnya memang pengen ini sih jadi Doktif jadi saksi, tinggal minta Doktif aja. Tolong ya, Doktif. Pasti ditolongin sama Doktif. Yakin gue. Ini aku pakai shadownya dari Dazzle Me yang itu ya sayang, apa namanya? Arabian Nights. Arabian Nights. Ya, oke. Lipstick nomor 3 dulu, Cocoa Brown, terus di tengahnya dikasih nomor 2, 02. 03 dulu baru 02. Siapa dihina-hina? Si
Si siapa sih FS? Ah, dia mah capek deh. Bener deh. Capung gua masih nepos. Iya, nemenin. Iya, pasti nemenin, say. Pastilah nemenin. Yang ku pakai etalase nih, eyeshadow-nya etalase nomor 1 ya, Dazzle Me. Tuh, yang Arabian. Terus aku pakai parfumnya nomor 2. Aku pakai yang Royal Allure, wanginya udah enak banget nih, wangi bunga. Terus wanginya mewah, ada mas. Aduh, semua deh. Ini wangi parfum apa? Eversense yang Royal Allure. Mana tuh? Nih guys, yang ku pakai nih, parfumnya nih. Jadi ke pengadilan udah enak banget wanginya, ya. Dia tuh ada wanginya tuh ada, aduh mata gue. Bentar. Nah, dia tuh wanginya ada nih. Rose, jasmine, musk, candied fruit, apple, lily of the valley, carnivorous, metallic, base-nya vegetable ambergris. Jadi awet banget. Awet banget wanginya ya. Kalau mau kalian langsung ambil aja nih guys yang Eversense Royal Allure. Buat hari ini gue. Jadi gue wangi nih, gue di pengadilan wangi. Oke, sekarang ke etalase 2. Tengahnya mau ku kasih kayak ini ya nih. Gold-goldnya nih. Tuh, ya kan? Pakai ini aja guys, pakai Royal Allure ini. Bagus deh. Endul. Oke, nih yang ini ya. Arabian Nights. Cakep. Tuh guys. Udah kelar ya kan? Make up-nya semua udah. Apalagi yang kurang kita lihat lagi. Iya ntar lagi sayang. Kayaknya udah semua deh. Cucok. Cucok. Rambut. Gue ntar lagi say, jam 8 paling. Gue sarapan dulu. Parfumnya Mamski yang aku pakai hari ini nih. Eversense sayang, ada 2 tuh ya. Ada yang Eversense. Dan ada yang
Ini. Nggak pakai setting spray, pakai. Tapi ini udah cushionnya udah tahan lama, say. Glad to Glow ini nih waterproof nih. Ya, oke. Seru hari ini, seru. Siap ketemu dong, siap dong. Siap dong gue. Siap lah, masa nggak siap? Aku pakai cushion aja, cushion sama powdernya yang ini aja. Bubuk, apa? Tabur, bedak tabur. Hmm. Ya kan, cocok kan? Buat cewek yang itu yang Royal Allure enak juga tuh, enak banget. Aku lagi pakai Royal Allure nih. Ada wangi-wangi bunganya, buahnya. Bagus banget, say. Enak banget, say. Yang ini loh, say. Aduh, sampai jatuh. Yang ini nih. Sunan datang, Sunan. Mas Sunan Kalijaga datang. Ada di etalase, buka aja langsung. Yang belakang ya. Gak apa-apa, nanti juga rapi sendiri dia. Ada Mas Sunan. Ada Bang Dedi. Dedi DJ. Ini guys, ambil aja guys. Iya, aku ntar lagi OTW. Ntar lagi aku ke bawah OTW. Tunggu sikannya mana nih? Bentar aku WA-nya dulu. Ntar ya guys. Oke. Parfum. Aku lipstiknya pakai yang ini sayang. O2O yang nomor 3 sama nomor 2. Kalau rambut aku bikin di salon Hasan March. Yang ada di Jalan Abdul Majid. Ke arah Kemang itu loh. Nah, aku bikinnya di sana. Parfumnya ini udah extract the parfum itu 12 jam, say. Makanya buat di pengadilan bisa
Aku taruh di sini tadi, terus bisa taruh juga di dada, bisa kamu semprotin aja nih di baju. Tahan lama, bisa sampai berhari-hari. Nggak kenapa-napa. Nggak akan kenapa-napa. Nggak akan hilang. Dia kalau di baju udah bisa berhari-hari. Kalau di badan kita bisa sampai di atas 8 jam. Tuh. Harga parfumnya pas digantung aku, Mam. Makasih, Mam. Thank you, sayang. Cushionnya yang ini. Glad to Glow. Buttercream. Lagi tunggukannya, sayang. Spill etalase 4, Mam. Spill etalase 4. Tuh, 2, 3, 4. Oh iya. Eta 4. Eta 4 itu parfum cowok ya, sayang. Eta 4 tuh ini. 2 parfum. Buat cowok. Eau de parfum ya. Tahannya bisa 6-8 jam. Dia wanginya enak banget. Namanya Insight dan Secret. Ih, wanginya enak banget. Harganya juga lagi di diskon sama TikToknya, sama brandnya. Wanginya enak banget. Dia sebenarnya sih kalau cewek-cewek yang sporty, suka juga. Aku juga suka ini nih guys. Seger banget soalnya. Secret dan Insight nih. Tuh baca aja. Iya kan? Bener nggak? Seger banget kan? Top note-nya, middle note, base note. Jadi ini juga bisa dipakai cowok, bisa pakai cewek. Cewek-cewek sporty suka nih. Sepil berak tabur gue masukin. Nih berak tabur gue tuh ini loh, say. Tunggu, berak tabur gue tuh nih. Yang ini sayang, mana tadi dia? Nah ini loh. Eta 1 ya, di Eta 1. Nih bedak tabur gue. Makeover. Tuh, ya. Baru pertama ngeliat, rame juga. Pasti emosional banget gitu loh. Wajar, itu wajar. Dapat dimaklumi. Sangat puas. Untuk hari ini aku sangat puas. Karena apa? Pertanyaan dari Bang Fahmi, terus pengacara yang kedua, ketiga, itu juga terutama dari Niki, bukti yang dikeluarkan itu aku pikir bakal belakangan, nggak langsung to the point tentang produknya. Si produk ini loh, yang kita semua akhirnya tahu itu bukan produk dari punyanya dokter sendiri gitu, kayak loh terus ngapain diperbuat gitu. Sampai kita juga kayak mau belajar treatment di klinik. Treatment itu apa? Wah panjang deh kalau udah dibedah ke treatmentnya. Intinya di produk gimana gitu kan, boleh atau enggak. Wah ini sih bakalan nanti ada yang kedua, saksi yang kedua ini juga manajernya itu bakalan seru banget pasti, karena info yang dari suami Reza dan info dari saksi manajer pasti akan ada hal-hal baru lagi. Berarti ini bakalan support sampai akhir. Aduh, gua nggak tahu deh, tergantung nih. Ini udah low bed, udah capek banget ya, Bo. Cuman nanti kita lihat aja kalau minimal di suaminya deh, di suaminya. Tapi yang dua lagi kayaknya aku nggak tahu deh. Kayaknya karena kita besok ada kerjaan juga sih dari pagi. Tapi greget ya sih, Mam? Geregetan banget, terutama mungkin karena memang belum ada pengalaman di pengadilan ya untuk Reza Gadis tuh sampai ditegur sama hakim. Ya itu yang aku ngerasa ini pasti karena belum ada pengalaman gitu. Ya tapi Niki sendiri udah ada pernah sidang juga, kebawa emosi juga kan, soalnya gimana sih berargumen sementara seharusnya nggak usah menjelaskan panjang lebar iya atau enggak, ini barang gimana iya atau enggak, jawab aja antara itu gitu loh ya. Tapi susah ya, say, namanya aja sama-sama saling membela diri masing-masing. Terima kasih, Mam. Thank you. Ya. Oke. Oh dipegang, oh ya. Satu
Kak Emma, gimana nih melihat akhirnya hari ini kan perdana nih Reza Gladys habis saksi. Gimana terima jalannya sebenarnya? Aduh, seru banget sih, karena di persidangan ini kan kita bisa lihat bukti-bukti yang nyata, yang real banget gitu. Nggak ada di-cut, nggak ada di rekayasa atau apapun seperti di sosmed. Sosmed itu kan yang di-up biasanya editan-editan nggak tahu lah, oknum-oknum yang mungkin nggak kredibel. Tapi di sini udah nggak bisa lagi kita mengeditnya, memolesnya, memotongnya. Semuanya harus terbuka dengan jelas, terang benderang. Jadi itu yang tadi kita saksikan, keterangan dari Dr. Reza Gladys berlawanan dengan keterangan dari Nikita Mirzani gitu. Terutama di soal produknya yang bikin banyak orang shock kayaknya, termasuk aku sih shock banget. Terus tadi kan dari pihak itu kan menganggap kalau dakwaannya Reza Gladys salah dakwaan. Ya, itu di awal kan memang sudah sebenarnya kita semua udah dari awal tahu ada perubahan pasal 368 ke 369. Tapi itu kan oleh Pak Hakim tidak bisa dibahas sekarang. Itu kayak lebih teknisnya untuk nanti gitu kan. Nah, yang dibahas itu saksinya yang datang adalah langsung Reza Gladys, jadi yang ditanyakan lebih kepada apa yang dilaporkan. Nah, ini kan akhirnya mencuat nih, produk siapa, produk kamu bukan itu yang kita juga kayak wah, bukan punya dia, gimana sih gitu loh. Nah, itu nanti nggak tahu bagaimana rangkuman dari sudah terbukanya fakta-fakta yang ada di pengadilan ini yang akan membuat ya hakim akan bermusyawarah pasti nanti di ujungnya gitu. Apakah memang sesuai nggak nih kasus ini tuh, beneran emang sesuai nggak sih apa yang udah dia tuntut gitu loh. Kan kalau di pengadilan itu mencari keadilan seadil-adilnya. Kalau ada yang nggak sesuai ya pasti nggak bisa lanjut. Tapi kalau emang sesuai ya harus dilanjutkan. Lanjutkan dengan apa ya? Dengan vonis seperti itu. Makanya kita nonton, lihat, belajar gitu. Kayak apa sih sebenarnya, dan mengetahui yang kebenaran yang sebenarnya. Makanya tadi kan Pak Hakim juga bilang buka aja, boleh kok ini untuk umum. Aku apresiasi sama, benar-benar sangat-sangat apresiasi Pak Hakim karena demi kelangsungan untuk tidak ada rahasia, tidak tertutup, semua bisa tahu. Jadi kita bisa belajar juga dari sini. Kan Kak Emma tadi yang lebih emosinya siapa nih? Dari Rezanya? Dua-duanya emosi, karena emang untuk menahan nggak emosi susah loh. Ini kan nasib ya, yang satu mempertahankan bisnis, tadi kredibilitasnya segala macam. Satu mempertahankan juga hidupnya dong, kalau enggak gimana anak-anak yang meneruskan hidupnya. Jadi dua-duanya ini sedang mempertahankan diri masing-masing gitu. Gitu. Tapi kalau Kak Emma sendiri lebih support ke dari ini. Gini, kalau aku yang soal skincare, jelas aku support skincare yang betul-betul bagus. Dalam arti punya izin, tidak overprice, tidak overprice. Itu no question. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Jadi kalau sampai memang ada oknum yang menjual skincare yang nggak baik, aku pasti bicara pasti. Karena apa? Aku bagian dari konsumen, bagian dari masyarakat, nggak dapat keuntungan apapun sama sekali. Tapi untuk orang yang kira-kira bisa merugikan masyarakat, aku pasti akan speak up. Gitu. Nah, tapi dalam kasus ini kita kan harus lihat sebenarnya apa nih di balik ini. Itu yang mesti kita lihat sama-sama. Kalaupun ternyata vonisnya ternyata berat ke siapa, ya harus menerima. Ternyata ini dibuktikan, nanti kan akan ada resumenya kan, kesimpulannya kan, bahwa ternyata setelah begini, nah itu kita harus legowo, baik dari Dr. Reza Gladys maupun dari pihak Nikita Mirzani, karena udah pasti kita kan udah menyaksikan nih. Iya dong, masa kamu nggak percaya lagi? Itu udah kamu di depan mata kok gitu. So ini yang kita tunggu-tunggu udah sekian bulan yang lalu ya. Huru-hara di sosmed itu cuma panggung sandiwara doang. Yang benar, yang real, yang di sini. Di dalam ruangan ini nanti kita saksikan sama-sama. Tadi kan dari kesaksian Dr. Reza sendiri kan dia mengatakan kalau dia melaporkan itu karena banyak dampak psikisnya itu, kredibilitasnya itu Iya, terganggu. kredibilitas. Kayak gitu. Gimana atas ini? Ya memang itu kan yang dirasakan. Jadi kan laporan itu dari apa yang kita rasakan. Biasanya kalau di kantor polisi itu BAP kerugiannya apa, material, non material itu wajar. Tapi nanti laporan kita harus dibuktikan.
apa benar ada kerugian material atau imaterial, kerugian psikis, itu seperti apa gitu, ada pembuktiannya. Jadi kita memang boleh melapor, siapa aja boleh melapor, tapi nanti dibuktikan bahwa laporan kita itu benar atau enggak, apa emang itu apa sesuai, kan setelah dihadapkan oleh orang yang dilaporin. Kayaknya ini perang banget ya, aduh gila. Ya saksikan aja lah, tapi aku udah himbau teman-teman ya, kita melihat lah kasus ini pembelajaran, kita ambil positifnya aja gitu, bahwa intinya pokoknya kalau memang sudah divonis nanti kita tahu siapa yang benar siapa yang salah, legowo dari kedua belah pihak gitu aja ya. Terima kasih banyak. Yang kedua, Ya. boleh minta maaf. Ya.